Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, sedikit menekankan tentang masalah niat ya. Kita tuh perlu duduk bersama diri kita sendiri, bermuhasabah. Apakah niat kita selama ini, karena kita tahu hidup ini untuk mengabdi kepada Allah SWT, sudah benar? Kenapa kita membuat majelis kajian ilmu? Kenapa kita menghadiri? Kenapa tadi kita sholat subuh? Mungkin sebagian sholat duha, kemudian sholat duhur, mungkin sebagian mengaji, berzikir, kemudian sampai waktunya kita hadir untuk menyimak kajian ini. Terkadang sebagian tidak pernah mengontrol niat. Yang menjadikan sebuah amalan itu jadi berat ditimbangan. Yang menjadikan perkara sepele itu jadi besar kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu niat. Maka tolong semuanya bermuhasabah. Ketika tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabatnya akan kepergian mereka untuk berjihad di jalan Allah menuju ke Tabuk. Berangkatlah 30.000 sahabat menuju ke Tabuk. Perjalanan yang jauh, melelahkan. Ketika pulang dari Tabuk, Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabat yang pulang dari peperangan, beliau mengatakan, inna bil madinati la rijalan. Di kota Madinah itu ada beberapa laki-laki. Masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Tidaklah kalian melewatin sebuah jalur atau memotong sebuah lembah, melainkan orang-orang yang di kota Madinah itu bersama kalian. Para sahabat heran. Artinya yang di Madinah ini nggak capek, nggak lelah, nggak ada resiko wala apa. Mereka mengatakan, wahum bil Madinah. Posisi mereka sekarang sedang di kota Madinah. Wahum bil Madinah. Habasahumul udhur. Mereka itu terhalang karena alasan. Boleh jadi yang sedang berangkat perang tidak dapat pahala gara-gara salah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jamaah rahimakumullah, berbincang tentang bagaimana membentengi keluarga di zaman fitnah ini. Keluarga itu pondasi sebuah bangsa. Keluarga itu benih peradaban. Keluarga itu benteng pertahanan. Keluarga itu taman memadu cinta dan kasih. Keluarga itu tempat kedamaian, ketentraman, dan hiburan. Keluarga itu adalah tempat kebahagiaan.
Oleh karena itu, kita melihat bagaimana musuh-musuh Islam dan iblis sebagai pemimpin mereka itu berusaha sekuat tenaga untuk mempreteli satu persatu dinding-dinding rumah tangga, untuk meletakkan bom waktu di pilar-pilar yang ada. Bagaimana kebahagiaan iblis ketika mendapat laporan dari salah satu anak buahnya, dia mengatakan, maziltu bi fulan hatta talaqa zawjatahu. Aku senantiasa menggodai fulan sampai akhirnya dia menceraikan istrinya. Apa kata iblis? Oh, anta, engkau orangnya, gitu. Maka ahibati fillah, kerusakan yang terjadi di rumah tangga itu akan kita lihat di jalanan, akan berdampak di tempat-tempat kerja, akan terlihat banyaknya manusia-manusia yang mengekor kepada hawa nafsunya. Sebuah keluarga yang punya cita-cita yang indah, punya visi misi yang baik, insya Allah cahaya dari rumah itu akan menerangi daerah sekitar. Bagaimana masyarakat akan mengatakan keluarga fulan? Masya Allah. Artinya orang-orang di kampung itu turut merasakan ketentraman, kedamaian yang ada di dalam rumah fulan. Tapi kalau kedamaian itu hilang, maka masyarakat akan merasakan dampak dari kekacauan yang ada di rumah ini. Anak-anak yang gelandangan, yang nggak jelas tujuan hidupnya, mencuri, minum, nyabu, jadi benalu di masyarakat, jadi sampah. Bahkan kadang-kadang masyarakat tidak mau menerima sampah tersebut. Ahibati fillah, semua dimulai dari keluarga. Bahkan semua dimulai dari satu orang. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-A'raf ayat 189? Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min nafasin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana solihan lanakunanna minasyakirin. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan. Dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu, kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya atau suami istri bermohon kepada Allah,
bermohon kepada Allah Tuhannya, seraya berkata, sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Dari situ dimulai rumah tangga. Dari situ dimulai 8 miliar manusia yang saat ini menempati bumi ini. Dari satu manusia yang kemudian dia menghubungi istrinya. Ada kecondongan dan kedamaian yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Bagaimana tatkala dia hamil, tatkala kehamilannya masih ringan, tambah hari tambah berat, bagaimana mereka berdoa memohon kepada Allah agar dikasih anak yang sempurna, yang soleh. Dan mereka mengatakan kami akan menjadi orang-orang bersyukur. Dari sanalah negeri ini bermula. Indonesia. Dan negeri-negeri yang lain. Ahibati fillah. Pernikahan itu bukan hanya untuk menyalurkan syahwat. Pernikahan itu bukan sekedar untuk memperbanyak keturunan. Tapi di situ ada tanggung jawab yang besar. Bagaimana ketika seorang menikah, dia menyamakan visi dan misi untuk masa depan yang lebih di depan lagi. Semua ingin bersama keluarganya. Buktinya, suami istri berusaha untuk punya rumah. Ingin punya rumah yang nyaman. Di tempat yang nyaman. Luas, penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Dia bikinkan kamar buat anaknya, walaupun mereka belum punya anak. Dia isi itu kamar dengan perabotan, walaupun sang anak belum atau tak kunjung hadir. Dia mulai berpikir mainan untuk anak-anaknya, padahal dia belum datang. Kenapa? Karena Allah tanamkan di diri setiap hamba kecondongan kepada jenis lainnya dan kecintaan kepada anak-anaknya. Mereka ingin membangun sebuah keluarga. Bagaimana sekarang kita hidup di masa yang penuh dengan fitnah, yang akhirnya banyak keluarga porak-poranda, muncul pemikiran-pemikiran yang menyimpang. LGBT contohnya. Bagaimana tidak perlu lagi berpikir tentang masa depan, tapi berpikir tentang bagaimana nafsu tersalurkan. Ada lagi yang menikah tanpa ingin punya anak. Ada lagi yang disebut dengan resesi seks. Mereka tidak berpikir lagi untuk menyalurkan syahwatnya, dia berpikir untuk hidup. Untuk membiayai hidupnya. Sehingga di berbagai penjuru negeri di dunia ini banyak jumlah penduduk yang seperti piramid terbalik. Apa penyebabnya? Ya, fitnah. Kebersamaan jemaah itu indah. Makanya kadang kala orang tua itu kepingin punya anak yang banyak, yang rumahnya berdekatan. Bagaimana orang tua bikinkan usaha buat anak-anaknya. Ada yang dia cari. Ini kalau bicara keluarga yang sehat. Bukan keluarga yang terkena fitnah. Yang tidak tahu tujuan hidup mereka. Di surat Ar-Ra'd ayat 23. Apa kata Allah Azza wa Jalla? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم
وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. Artinya, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Allahu Akbar. Ini kebersamaan yang diharapkan. Bapaknya masuk surga sampai cucunya masuk surga. Kakek neneknya masuk surga. Cucu-cucunya juga masuk surga. Kumpul. Ya Allah, indah banget ya. Biasanya weekend kita datang ke rumahnya kakek, kumpul sama sepupu-sepupu, sama misanan-misanan jadi satu. Tapi ingat, ada syarat dan ketentuan. Dan ini yang akan kita bicarakan, bagaimana membentengi keluarga di masa yang penuh dengan fitnah seperti ini. Kita harus menjaga rumah tangga ini aman, tentram, damai, ada tumakninah di sana. Makanya ada istilah broken home, keluarga yang amburadul. Kesian enggak? Kita harus jaga. Apapun yang terjadi, tetap rumah tangga dijaga. Maka kalau bicara syarat dan ketentuan yang sudah sering kita bicarakan, yang pertama adalah memilih pasangan hidup di masa yang penuh dengan fitnah ini. Orang tua hendaklah memilihkan pasangan buat anak. Kadang-kala anak-anak itu nggak tahu. Anak-anak itu hanya dipandu oleh nafsu. Anak-anak itu hanya mengikuti apa yang menjadi kesenangan di hati mereka tanpa tahu dampak dan akibatnya nantinya. Makanya kita lihat berapa banyak orang tua yang mungkin dipandang oleh anak terlalu protek sama anaknya, memilihkan pasangan. Enggak, cinta mereka. Orang tua itu cinta sama anaknya. Dan Nabi SAW sudah mengatakan untuk yang laki-laki dan sama laki-laki sama perempuan, tolong ditekankan masalah agama dan akhlak. Karena agama ini adalah benteng. Dan akhlak ini perhiasan yang menghiasi. Kalau ternyata yang dipilih menjadi pasangan hidup udah penuh dengan fitnah kayak gini, yang dipilih pasangan hidup yang tidak sesuai dengan kriteria, lalu engkau berpikir bagaimana membentengi keluarga dari fitnah. Apa kata Nabi SAW? Idza akhdakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang akhlak dan agamanya, atau agama dan akhlaknya kalian ridhoi, nikahkan. Wa illa, kalau tidak, apa yang akan terjadi? Takun fitnah fil ardi wa fasadun arid. Akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang besar sekali. Gimana engkau berpikir mau membentengi keluarga dari fitnah, sedangkan yang engkau lakukan adalah menimbulkan fitnah? Ini kata Nabi SAW. Maka di zaman yang penuh dengan fitnah, jangan bikin fitnah. Jangan cari fitnah. Tapi yang jadi masalah, agama dan akhlak kadangkala kurang diperhatikan. Yang diperhatikan adalah penampilan dan harta. Padahal Allah nggak ngelihat kepada rupa wala kepada harta. Yang dilihat adalah kepada hati dan amal perbuatan. Disinilah akhlak dan agama. Wanita juga seperti itu. Kemudian yang kedua, hendaklah suami istri ini
mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka. Dari situlah akan terbangun rumah tangga yang penuh dengan kebaikan. Kalau sudah tahu dengan hak dan kewajiban, nanti akan naik. Naik kemana? Naik kepada memberikan yang terbaik. Bicara hak dan kewajiban ini standar. Orang harus belajar. Allah Azza wa Jalla mengatakan walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf, dan wanita-wanita itu punya hak yang setara dengan kewajibannya. Walil rijali 'alaihinna darajah, dan laki-laki memiliki derajat lebih. Ini yang harus difahami. Banyakkan wanita, bukan banyakkan wanita ya, tadi bicara fitnah masa sekarang, banyak yang menuntut kesamaan atau kesetaraan gender. Di hadapan Allah laki perempuan sama. Amalan mereka akan ditimbang kelak pada hari kiamat. Ada surga yang disediakan buat mereka atau neraka. Tapi bicara hak dan kewajiban, Allah bagi. Ya kita tahulah, nggak mungkin seorang bos punya kewajiban yang sama dengan cleaning service di tempat dia kerja. Enggak. Nggak mungkinlah presiden sama menteri sama. Oh, kenapa? Kita harus kesamaan. Menteri sama presiden. Enggak. Mereka sama, tapi mereka punya tugas yang berbeda. Mereka kedudukannya berbeda karena memang tanggung jawab yang diemban sama mereka lebih berat. Maka kalau bicara rumah tangga akan hancur, nih bicara rumah tangga, sebuah rumah tangga akan amburadul ketika mereka nggak tahu dengan hak dan kewajiban. Atau salah satu pasangan menuntut yang bukan hak mereka. Maka perlu belajar. Membentengi keluarga di zaman fitnah ini perlu belajar. Belajar tentang rumah tangga, tentang hak dan kewajiban. Apa sih kewajiban istri? Kenapa kita ngelihat sekarang banyak perempuan bekerja. Bekerja full, bekerja cari uang. Berangkat pagi, pulang malam. Bagaimana dia menjalankan tugasnya sebagai seorang istri? Oke, kalau posisi dia sebagai seorang istri. Bagaimana dia menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu? Kalau dia selain istri, dia juga ibu, punya anak. Bagaimana dia menjalankan kewajiban-kewajiban dia? Dia sibuk dengan yang nggak wajib, meninggalkan yang wajib. Bicara mencari nafkah, bekerja mencari uang, itu kewajiban suami. 100% kewajiban suami. Ini bicara suami dikasih kedudukan lebih, tapi ada tanggung jawab yang lebih. Ada kewajiban yang harus dia lakukan. Tapi ketika suami istri sibuk bekerja, sampai mengabaikan tugas-tugas mereka, udah selesai. Kita bukan melarang perempuan untuk bekerja, mencari harta, ya, mencari uang. Tapi engkau harus tahu dengan hak dan kewajiban. Jangan gara-gara engkau cari uang yang tidak wajib buat engkau meninggalkan kewajiban mendidik anak, melayani suami. Itu fitnah. Maka tolong belajar. Dan harapan ana sih, harapan ana, semuanya itu sebelum menikah, sekolah. Ya sebulan umpamanya. Ikut pendidikan bagaimana menjadi seorang istri yang soleha. Kalau itu seorang wanita. Kalau itu seorang laki-laki menjadi suami yang baik. Bagaimana menjadi ibu. Karena ana lihat yang kuliah sampai doktor. Kalau kuliah dia itu adalah kuliah ekonomi, ya dia nggak akan pernah belajar bagaimana menjadi seorang ibu. Kalau dia kuliah hukum, ya dia juga akan pernah belajar. Kalau dia teknik, ya udah nggak belajar. Bangun rumah, bangun jembatan, bangun hotel. 200 lantai. Umpamanya. Bisa. Tapi membangun rumah tangga nggak bisa.
Maka yang kedua tadi, belajar. Engkau pilih pasangan hidup, engkau belajar bagaimana menjalani rumah tangga. Kemudian yang ketiga, tolong menolong. Di masa yang penuh dengan fitnah ini, kita nggak bisa jalan sendirian. Tolong menolong dalam menjaga keimanan suami istri. Maka Allah katakan, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Bagaimana Nabi SAW ya menggambarkan sebuah pemandangan yang indah yang terjadi di tengah malam tatkala manusia terlelap dari tidurnya. Laki-laki ini bangun. Rahimallahu mra'an qama minal laili fasalla. Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari. Kemudian dia sholat malam. Selesai dia sholat, dia bangunkan istrinya. Agar istrinya juga sholat. Kenapa? Badai sangat besar. Fitnah begitu dahsyat. Tanpa bantuan Sang Pencipta kita nggak akan bisa. Suami istri harus bergandengan tangan. Ketika punya anak, tangan anaknya digandeng. Punya anak lagi, digandeng lagi. Terus jemaah. Nih, di malam hari dia bangunkan istrinya. Istrinya nggak mau bangun, tidak dibiarkan. Dia ambilkan air. Dia percikkan di wajah istrinya. Agar istrinya bangun dan sholat. Boleh jadi yang terjadi sebaliknya. Wa rahimallahu mra'atan. Allah merahmati seorang wanita yang bangun lebih dulu istrinya. Dia bangun di malam hari. Dia sholat. Selesai sholat, baru dia bangunkan suaminya. Dia bangunkan. Ini menunjukkan adanya kerjasama antara suami istri. Dalam rangka membentengi keluarga dari fitnah. Membentengi diri dari api neraka. Sebelum kita nanti meninggal dunia. Kalau nggak mau suaminya bangun, dipercikkan air. Harus ada kerjasama itu. Tolong menolong. Terkadang yang banyak terjadi di rumah tangga masyarakat umum, mereka tolong menolong dalam mencari nafkah. Mereka tolong menolong dalam menyelesaikan pembayaran kredit rumah. Tolong menolong dalam menyelesaikan pembayaran kredit mobil. Lu kapan engkau tolong menolong dalam menguatkan keimanan, membentengi keluarga dari fitnah yang ada? Kemudian tolong menolong dalam mendidik anak. Bukan hanya tugas wanita. Engkau sebagai seorang ayah, engkau harus selalu hadir, memberikan arahan. Orang tua perlu hadir bersama anak-anaknya. Walaupun sekedar duduk di sana. Nggak belajar sama bapaknya. Belajarnya sama emaknya. Atau sama gurunya. Tapi bapaknya ada di situ. Melihat, mengawasi. Senang tuh anak. Ini perlu mendidik anak-anak. Kemudian perlu tolong menolong dalam menumbuhkan cinta dan kasih sayang di dalam rumah tangga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh. Jadi bagaimana keluarga ini mencontoh keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kehangatan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istri, sama keluarga. Maka bagaimana menjadi seorang suami idaman, dan bagaimana menjadi istri kesayangan suami? Ya perlu ada usaha.
yang kalau ini terjadi akan berdampak kepada anak-anak nantinya. Kita lihat bagaimana anak-anak yang tumbuh di dalam rumah tangga yang bapak ibunya selalu berantem. Yang bapaknya tidak menjalankan tugas dengan benar, yang ibunya juga tidak memberikan hak-hak bapaknya dengan tepat. Kira-kira dampaknya kepada anak di masa yang penuh dengan fitnah ini bagaimana? Maka perlu mencontoh Nabi SAW. Bagaimana Khadijah radhiyallahu ta'ala anha ketika Nabi dalam kesedihan, maka dia akan hadir dalam kesedihan Nabi SAW, menjadi obat penenang, memberikan kehangatan. Ketika Nabi sedang senang, gembira, bagaimana Khadijah, bagaimana Aisyah, bagaimana istri-istri Nabi itu turut dalam kegembiraan. Jadi suami istri ini harus memahami kondisi pasangannya. Ketika lagi senang dia ikut senang, ketika lagi susah ya dia tenggelam dalam kesusahannya. Jadi kalau ada orang nangis, ada temennya nangis, itu dia jadi lebih ringan beban dia. Ada orang gembira, kita ikut gembira, bertambah kegembiraan dia. Ini yang terkadang kurang terrealisasikan dalam kehidupan rumah tangga. Istri pegang handphonenya ketawa-ketawa sendiri. Suami juga ketawa-ketawa sendiri. Coba kok bareng-bareng gitu loh. Ada sesuatu yang indah. Ditonton bareng nih, manfaat buat keluarganya. Lakukan hal itu. Engkau beli sesuatu yang enak, bawa, bagikan kepada keluarga. Ketika seorang istri terluka tangannya, terkena pisau, suaminya pulang, bagaimana dia hadir, juga mengobatin luka di tangan istrinya. Ini semua dalam rangka membentengi rumah di zaman fitnah. Ingat di awal tadi yang disebutkan, misi iblis yang terbesar merusak rumah tangga. Bagaimana terjadi perceraian di sana yang akan membuat peradaban ini berantakan. Masyarakat itu kacau. Maka di sini hadirkan benteng itu. Ahibati fillah. Kemudian ya masalah di dalam rumah tangga kadang-kala terjadi. Karena kita sama-sama nggak sempurna. Ana sebagai seorang suami penuh dengan kekurangan. Istri-istri Ana ya penuh dengan kekurangan. Kita harus saling melengkapi. Ana bukan malaikat. Mereka juga bukan bidadari. Disinilah jemaah perlu adanya komunikasi yang baik antara para suami dengan para istri. Ketika ada masalah, jangan sampai masalah itu meruncing, menyebabkan banyak yang terluka. Kalau masalah itu meruncing, biasanya akan melukai banyak orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-kalimatut thayyibah shadaqah. Kata-kata yang baik itu sedekah. Seorang istri ketika marah sama suaminya, usahakan diam. Diam. Nggak apa-apa diam. Nggak mau ngomong, ya. Kata Nabi SAW, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Seorang suami juga ketika marah, diam. Setan akan berusaha bagaimana dua orang ini ketika marah berantem. Maka engkau diam. Kalau engkau dalam kondisi berdiri, duduk. Dalam kondisi duduk masih marah rebahan. Kalau dalam kondisi kebersamaan itu akan menyebabkan terjadinya bom, ledakan, maka tolong salah satunya pergi dari tempat itu. Suami khususnya, engkau keluar dari rumah, berangkat ke masjid, istirahat di masjid.
atau engkau cari tempat yang di situ engkau bisa berdialog. Soalnya kadangkala kalau sudah terjadi masalah, istri melarang suaminya untuk keluar. Kemana engkau? Belum selesai urusannya. Iya, selesaikan dengan pergi. Ingat, inna syaitana yanzahu bainahum. Syaitan itu berusaha untuk membuat dua orang ini ribut. Ahibati fillah. Ingat dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana di rumah tangga bapaknya Nabi Yusuf itu ada masalah. Nabi Yakub itu punya istri 2. Punya anak 12. Kalau nggak salah 10 dari yang pertama, 2 dari yang kedua. Terjadi keributan, coba. Yang menyebabkan kemudian mereka bersekongkol ini dalam rumah untuk membunuh Nabi Yusuf atau untuk mengasingkan Nabi Yusuf. Akhirnya mereka lakukan itu. Nabi Yusuf dipisahkan dari orang tuanya. Dengan pikiran mereka, udah nanti kita jadi orang soleh setelah Nabi Yusuf dibuang. Ternyata dalam rumah tangga itu terus jadi masalah. Kira-kira 30 tahun kemudian, masalah itu muncul di permukaan dan tampak siapa yang salah dan siapa yang benar. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Nabi Yusuf atas kesalahan saudara-saudaranya dan apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub atas kesalahan anak-anaknya? Diselesaikan dengan maaf. Selesaikan. Semua bisa diselesaikan. Karena sekali lagi kita ingin membentengi keluarga kita dari fitnah. Menakutkan. Jamaah rahimakumullah. Kita akan melanjutkan tentang pondasi-pondasi apa saja yang perlu disiapkan atau pagar apa saja yang perlu dibangun dalam rangka membentengi dan menyelamatkan keluarga dari fitnah. Kalau tadi bicara syarat dan ketentuan yang harus dipenuhin ya. Sekarang kita akan berbicara benteng apa saja yang perlu kita bangun nih. Maka tentunya yang pertama, membentengi keluarga dengan menjaga agama. Kalau syarat tadi membangun rumah tangga adalah dengan memilih pasangan yang agama dan akhlaknya baik, maka bicara tentang benteng yang pertama yang perlu dibangun adalah dengan menjaga agama. Mendidik anak-anak di atas agama. Tak kala banyak orang yang mengesampingkan agama, maka kita harus fokus dengan agama. Anak punya keponakan, anak punya adik cerita tentang anak dia. Dia ikut bimbel ya, bimbingan belajar umum. Sebelum maghrib mereka belajarnya. 2 anak ini sekolahnya di sekolah di SDIT ya. Kumpullah di situ dengan orang-orang dari SD umum. Ketika waktu sholat maghrib, banyak yang nggak sholat. Muslim. Ada yang sholat, bacaan sholat nggak. Ditanya, kenapa nggak sholat? Nggak tahu dengan bacaan sholat. Wudhu juga nggak benar. Kita punya slogan yang hanya menjadi hayalan. Iptek dan imtak. Ilmu dan teknologi kita harus seimbang. Dunia akhirat harus seimbang ya. Ilmu teknologi bagaimana kita mengembangkan negeri ini. Oke. Imtak iman dan takwa. Di mana iman dan takwanya? Ketika mereka belajar, nggak ada belajar agama. Bahkan agama dikesampingkan, dianggap sebagai perusak umat. Ahibati fillah, wallahi tanpa agama, sebuah negeri akan menjadi negeri binatang. Nah, mereka mungkin jadi orang pintar, cerdas, sukses, tapi ada yang dia pikirkan sama dengan yang dipikirkan oleh binatang. Perutnya dan yang di bawah perut.
agama ini pegang. Bukan sekedar status yang ada di KTP. Bukan. Pegang. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaiki buat kami agama kami yang merupakan pegangan urusan kami. Semua urusan itu, kalau agama hadir, selesai. Nggak percaya? Buktikan. Di surat As-Saffat ayat 102. Kita akan lihat di sini contoh tentang bagaimana pendidikan agama. Artinya benteng pertama anak itu agama, yang semua urusan selesai insya Allah. Coba kita baca. Nah, As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Allahu Akbar. Ini ujian yang berat. Ya. Ujian yang berat. Fitnah yang dahsyat. Tapi bagaimana nih anak mengatakan, ya abati, fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, laksanakan yang diperintahkan kepada. Pendidikan apa yang diberikan kepada itu anak? Sehingga dia jadi taat, patuh, nurut, berserah diri. Pendidikan apa aja? Agama. Maka orang yang tidak dididik dengan agama, dia akan bantah. Kita bicara istri, berapa banyak istri yang bantah sama suaminya. Karena memang pendidikan agamanya rendah. Atau niat belajarnya nggak benar. Maka pendidikan agama yang ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Bagaimana mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Bagaimana mendirikan sholat yang 5 waktu. Sejak kecil, sejak 7 tahun diperintahkan untuk sholat. Maka insya Allah itu akan menjadi benteng buat anak-anak dan keluarga secara umum ketika ada fitnah yang terjadi. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini benteng. Engkau mau lepas kemana anakmu? Ketika engkau sudah berusaha semaksimal mungkin membentengi dia dengan agama. Semoga Allah yang menjaganya. Nabi SAW mengatakan, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah. Allah pasti menjaga. Taib yang kedua, membentengi keluarga dengan menjaga nasab dan kehormatan. Bicara nasab dan kehormatan. Ribuan, puluhan ribu janin-janin yang diaborsi. Mereka nggak agama yang nggak benar. Tidak pernah dididik bagaimana menjaga kehormatan, harga diri, martabat. Di masa jahiliyah, ketika Nabi SAW membaiat para wanita, bukan masa jahiliyah, setelah mereka masuk Islam ya. Ketika penaklukan kota Mekah, ketika Nabi membaiat wanita-wanita yang dahulunya hidup di masa jahiliyah mereka, membaiat mereka, wala yaznina, di antara
poin penting dalam baiat tersebut adalah mereka, para wanita, tidak berzina. Tidak berzina. Apa kata Hind binti Utbah? Nih, yang baru masuk Islam. Yang baru masuk Islam. Yang hidup di masa jahiliyah, yang dia pernah mengunyah jantungnya Hamzah. Ketika Nabi membaiat dia untuk berzina, dia heran. Apa kata dia? Dia mengatakan, awataznil hurrah. Ya Rasulullah, apakah wanita merdeka itu berzina? Apakah wanita merdeka, yakni wanita yang bebas menentukan sikapnya, menentukan pilihannya, apakah dia berzina? Artinya ini wanita yang dididik di atas menjaga kehormatan dirinya sejak sebelum Islam. Maka ketika ada baiat untuk tidak berzina, dia heran, apakah mungkin wanita yang merdeka itu berzina? Realitanya iya. Tapi ini pendidikan menjaga kehormatan harus ditanamkan di diri anak-anak kita. Selain bicara agama, bicara dilarangnya perzinaan jamaah, itu bukan hanya dalam agama Islam. Baca kitab-kitab. Umpamanya kita mulai di agama-agama lain, semua mengharamkan perzinahan. Sepakat atas buruknya perbuatan zina yang di masa penuh dengan fitnah ini dilegalkan. Anda katakan dilegalkan karena ada pandangan zina itu kalau sudah menikah. Kalau belum menikah, sama-sama belum menikah, tidak ada laporan dari pihak suami atau istri, oh, nggak dikatakan zina. Semua agama itu mengharamkan zina. Loh, gimana kok suka sama suka? Nikah. Bukan dibiarkan zina. Ini yang kita lihat sekarang. Bagaimana perzinaan begitu mudahnya dilakukan. Bagaimana kadang-kala pernikahan dibuat lebih sulit. Yang berzina sekarang anak SMP udah berzina. Anak SMA udah berzina. Dan yang banyak melakukan aborsi, coba dicek. Siapa mereka? Nih. Bagaimana menjaga anak-anak kita dibentengi dengan harga diri, dengan kehormatan. Tapi kalau orang-orang nggak beriman ya, tadi yang Nabi sampaikan, mereka hanya mengikuti nafsu mereka. Dianjurkan menikah, dianjurkan segera menikah. Nabi SAW 1444 tahun yang lalu itu sudah menyampaikan kepada para sahabatnya, ya ma'asyara syabab, ketika beliau melewatin kaula muda, beliau mengatakan, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan, hendaklah menikah, bukan pacaran, menikah. Sekarang ada lagi yang pacarnya dibawa ya, berduaan, bahkan ada pandangan di masyarakat kalau SMA nggak punya pacar itu ya nggak laku, ini dan itu. Bagaimana di televisi, di dunia public figure, para artis dinampakkan pacaran ini sesuatu yang normal. Nggak normal jamaah. Lo kan punya keinginan, iya. Orang punya kehormatan. Punya harga diri. Maka bagaimana yang dianjurkan, engkau kalau ingin menyalurkan syahwatmu dan engkau punya kemampuan, menikah. Bangun rumah tangga lagi, lanjutkan rumah tangga orang tuamu. Tapi yang terjadi anak-anak nggak diajari menjaga kehormatan. Dan sekali kita perlu bersama-sama. Kemudian yang ketiga, perlu menjaga, membentengi keluarga dari sifat keras, kekerasan. Nabi kita itu diutus rahmatan lil alamin.
Apabila dalam rumah penuh dengan cinta, kasih sayang, kehangatan, ya, anak-anak itu insya Allah betah di rumah. Tapi kalau di rumah terjadi KDRT, anak-anak kadang-kala jadi korbannya, rusak nanti ketika mereka keluar. Nabi SAW mengatakan, "Maka rifqu fi syai'in illa zana." Tidaklah kelembutan ada di sebuah keluarga, di sebuah tempat, ya, melainkan akan menghiasinya. Perlu ada kelembutan dalam rumah tangga kita. Ini sebagai benteng buat anak-anak. Dia tidak mencari cinta di luar rumahnya. Dia tidak mencari kelembutan di luar rumahnya. Dia dapatkan dari bapaknya, dia dapatkan dari ibunya, dia dapatkan dari kehangatan itu dari semua anggota keluarga. Ini demi membentengi dari fitnah loh. Ketika anak-anak kabur dari rumahnya karena kerasnya bapaknya kadangkala atau ibunya, kemudian yang terakhir, yang keempat, ya. Yang keempat, membentengi keluarga dari sarana-sarana yang merusak mereka. Ketika memberikan kepada anak handphone, laptop, internet, fasilitas-fasilitas itu, hendaklah anak-anak dikondisikan. Ana seringkali ngomong sama istri Ana, kalau anak-anak dikasih handphone, tolong didampingi. Anak-anak pegang handphone, nah, fadhol. Tapi ada di ruang tamu umpamanya, bareng-bareng nih. Anak-anak kadang-kadang pulang dari pesantren, ya, dia pegang handphone, ya udah. Dikasih waktu. Karena boleh jadi kita udah jagain tuh anak, tapi ternyata fitnah itu masuk lewat genteng rumah kita, lewat kabel atau lewat wifi. Maka mau tidak mau, ya kita perlu nonton sama mereka hal-hal yang bermanfaat, duduk sama mereka. Karena kadang-kala anak-anak sudah kecanduan sama handphone, ya. Dia harus pegang handphone. Oke. Dia ingin menonton sesuatu, selama itu boleh, duduk di sini. Bicara game yang sekarang dikembangkan untuk apa? Ya, agar orang hidup bermain-main. Jadi nggak serius hidup mereka. Menang dia, menang di mana kau? Sukses, di mana kesuksesan? Di sana, dalam hayalan. Dalam handphone yang kau pegang. Tapi dalam dunia nyata nggak ada kesuksesan. Maka bagaimana orang tua sekarang menjaga anak-anaknya, membentengi anak-anaknya dari berbagai sarana yang merusak mereka dengan memberikan ganti kepada mereka. Memberikan pendampingan, memberikan ganti buat mereka. Insya Allah mereka akan terjaga. Dan yang terakhir, doa. Ini doa sebenarnya yang pertama, yang di tengah, dan yang terakhir. Artinya kita selalu berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah menyebutkan doanya orang-orang soleh, ya. Dia mengatakan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkan buat kami dari pasangan-pasangan hidup kami, dari anak-anak keturunan kami, penyejuk pandangan, dan jadikan kami pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Rabbi habli minas salihin, ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan berbagai macam doa, baca doa, terus memohon kepada Allah, perbaiki hubungan kita sama Allah, perbaiki kondisi kita, insya Allah Allah perbaiki keluarga kita, anak-anak kita, dan semoga Allah menjadikan negeri kita negeri yang baldatun tayyibatun warabbun wafur. Baik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator.
Jazakillah khair. Wa jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustadz untuk paparannya. Dan Masya Allah Ustadz, ini pertanyaannya juga banyak, sangat terkait dengan poin-poin yang sudah Ustadz berikan tadi. Ana izin untuk pertanyaan pertama Ustadz. Tafadhali. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Ustadz selalu dalam rahmat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga, tim, serta seluruh jamaah kajian. Izin bertanya Ustadz, kami punya anak remaja SMA yang alhamdulillah dari SD sampai SMA berada dalam lingkungan agama, sekolah IT. Seiring fitnah zaman teknologi saat ini, ananda akhwat SMA ini terpapar tontonan. Dulu Korea, sekarang anime Jepang. Di rumah kami sangat kontrol penggunaan HP, tapi terkadang lost juga menurut kami. Tapi di sekolah kawan-kawan tema pembicaraannya itu lagi. Kami koordinasi dengan sekolah agar selalu merazia dan menasihati anak-anak. Apakah yang kami lakukan ini kurang mengena atau adakah cara lebih tepat untuk menghadapi anak remaja di zaman fitnah ini Ustadz, agar ananda kita hatinya selalu bertaut kepada Robnya. Mohon nasihatnya. Semoga Allah mudahkan Ustadz dalam memberi nasihat untuk kami dan orang tua lainnya yang punya kendala yang sama. Ini afwan Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang sama juga Ustadz. Jadi ada juga anak tontonan untuk musik-musik Korea dan lainnya Ustadz, itu tampaknya ada beberapa yang serupa. Allahu Akbar, barakallahu fiik ya. Ya mungkin fitnah di setiap zaman berbeda ya. Tapi ada kesamaan sebenarnya. Yang pertama bicara fitnah musik ya, fitnah lagu-lagu yang dari zaman dulu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, al-ghina ruqyatuz zina. Bagaimana lagu-lagu itu adalah mantra-mantra yang mengantarkan kepada perzinaan. Dan apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Yang pertama memang doa tadi, minta sama Allah SWT. Yang kedua, perlu adanya pengganti. Anak-anak itu perlu diajak untuk beraktivitas ya, yang mengeluarkan energi mereka. Apalagi kalau dikatakan seorang akhwat, seorang anak perempuan. Mungkin dia di rumah belajar, murajaah, tapi dia punya waktu banyak, luang. Sekarang bagaimana orang tua memikirkan waktu luang anaknya itu jadi bermanfaat untuk mengasah skill mereka, keterampilan mereka, atau diajak mereka berolahraga. Apalah kegiatan-kegiatan yang menyebabkan energi yang ada di diri dia tersalurkan. Tapi yang positif. Ya, anak ingat ya, kita ketika SD dulu, ya kita punya banyak waktu luang. Tapi kita nggak punya sarana hiburan pada saat itu. Maka akhirnya, contohnya, dulu suka cari ikan, mamanya. Atau cari binatang lah. Berangkat ke sawah ini dan itu. Jadi tersalurkan energi itu. Kemudian nanti habis Isya, kita biasanya pulang dari sholat Isya itu, nggak langsung ke rumah. Habis ngaji itu, mainnya itu ingat kita lari-lari ya, main dulu disebut banteng-bantengan atau gimana penyebutannya. Jadi memang kita sampai rumah capek lelah. Nah, ini sekarang yang kita lihat, energi anak itu nggak tersalurkan. Karena kalau pegang handphone, dia bisa pegang handphone itu 10 jam nggak capek. Karena memang energi yang dikeluarkan sedikit. Tapi tadi perlu ada aktivitas. Mungkin anak itu diajak masak sama ibunya, bikin ini, bikin itu, dimintain tolong-tolong potongin bawang tolong ini. Jadi dia diikut sertakan dalam kegiatan yang ada di rumah, sehingga lama-kelamaan mudah-mudahan dia menjadi suka dengan kegiatan-kegiatan dia. Nah, penyakit yang disebutkan tadi, penyakit di sekolah. Jadi kadang-kadang setannya ini adalah kawan-kawan. Yang dibicarakan ya drakor. Yang dibicarakan ada film baru, ada drama baru, ada ini, itu, padahal semua adalah kebohongan. Ya Alhamdulillah kalau tadi dikatakan koordinasi sama pihak sekolah ini penting. Jadi kalau bicara
koordinasi dengan pihak sekolah, koordinasi dengan teman-teman sesama satu perumahan ya. Di sini juga perlu kadang-kala tadi anak kita bermain di rumahnya. Oh, fulan punya anak gadis juga gitu, diajak ke rumah atau dia berangkat ke sana, tapi sudah punya visi dan misi yang sama, yaitu menyelamatkan mereka dari fitnah yang terjadi. Mungkin itu yang perlu dilakukan oleh orang tua. Semoga dengan cara itu ya anak-anak bisa tersalurkan energinya dan dikasih ganti tadi dengan tontonan-tontonan yang bermanfaat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustadz, saya dan suami mulai dari nol saat menikah. Benar-benar tidak punya apa-apa. Kami sering ikut kajian agar bisa sabar dan berdoa mohon agar kehidupan kami dan anak-anak membaik. Dan Alhamdulillah semakin lama setelah 12 tahun penuh kesulitan, karir suami menjadi membaik. Namun baru beberapa minggu lalu saya menemukan kalau suami memiliki will. Ustadz, saya merasa sangat hancur dan dari kajian seorang ustadz dikatakan kalau suami selingkuh, tugas istri adalah mengingatkan dan bila memang tidak terpisah maka menganjurkan agar suami menikahi wanita tersebut. Saya nggak yakin kuat ustadz dan nggak yakin suami agamanya cukup kuat. Apa yang harus saya lakukan ustadz? Saya sudah terbesit untuk meminta berpisah. Mohon nasihatnya ustadz. Allahu Akbar jemaah. Ujian buat manusia itu tidak ada selesainya. Nabi SAW pernah mengatakan, hal tantadhiruna illa faqran munsian au ghinan mutqiyan. Yang kalian tunggu itu apa? Mungkin kalian sedang menunggu kemiskinan yang akan membuat kalian jadi lupa karena sibuk mencari nafkah ini dan itu. Atau kekayaan yang membuat kalian melampaui batas. Kalau tadi diuji dengan kemiskinan 12 tahun ya, dengan kesulitan, akan Allah kasih kemudahan. Alhamdulillah. Kemudian sekarang dikasih ujian lagi. Ujian tadi suami selingkuh umpamanya. Kalau memang dia selingkuh, na'udzubillah min dzalik. Apa yang harus dilakukan istri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu fitnatan asyadda 'ala rijal minan nisa." Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki daripada wanita. Bayangin. Bagaimana ketika laki-laki ini bekerja satu ruangan sama perempuan, duduk bersama perempuan, berinteraksi dengan perempuan. Ini fitnah yang terbesar buat dia. Dan itu ada di mana-mana sekarang. Perempuan itu kemana-mana mereka. Boleh jadi mereka kerja karena kebutuhan, boleh jadi mereka kerja karena kemauan. Tapi tadi disampaikan, sehingga banyak rumah tangga yang berantakan karena banyak wanita yang cari nafkah padahal itu nggak wajib buat dia. Dan dia meninggalkan kewajiban untuk mendidik anak-anak. Atau melayani suami. Tapi apa yang harus dilakukan sekarang? Yang pertama ya, kasih nasihat suami untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena bicara keimanan, bukan bicara wanita itu. Wanita itu bisa berganti dengan wanita lainnya. Ada sejuta wanita di luar sana. Tidak bicara tentang wanita itu, tapi bicara tentang keimanan dia untuk menjaga. Jangan sampai dia berbuat yang dimurkain Allah Azza wa Jalla. Ketika bicara apakah dia menikahi lagi perempuan itu. Kalau dia berzina, memang pezina itu pantas menikah dengan wanita pezina. Tapi diharamkan buat orang-orang yang beriman. Maka engkau jangan menganjurkan suamimu berzina, tapi suruh dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan suruh wanita itu bertobat. Kalau nanti sang suami mungkin memang dia merasa butuh untuk menikah lagi, itu perkara lain. Tapi sekarang yang perlu dilakukan adalah bertobat. Nggak ada gunanya dia menikahi wanita itu tanpa bertobat. Karena pernikahan dia dengan wanita itu tidak akan menghalalkan perzinaan yang dia lakukan. Enggak, tetap itu jadi dosa.
Maka berkaitan dengan dosa yang dilakukan oleh suami, bagaimana suami diajak bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, bagaimana suami diajak hadir kajian, ya, hadir ke majelis ilmu, diajak ke tempat-tempat yang menumbuhkan keimanan dia. Nanti kalau bicara dia membutuhkan istri lagi untuk menyalurkan syahwatnya umpamanya, oh itu perkara lain. Tapi sekarang perlu dilakukan bagaimana mengajak dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia nggak bertobat, karena terus terang ada laki-laki yang menikahi selingkuhannya, artinya dia sudah berzina dengan perempuan itu, ya pantas sih, pantas dia menikah dengan pezina itu pantas, karena dia memang pezina juga umpamanya. Seperti itu. Tapi istri, bolehkah dia gugat cerai ketika itu? Boleh. Ketika pernikahan suaminya itu tidak sehat, maka dia boleh menggugat cerai. Tapi ketika suaminya nikah dengan wanita baik-baik, dan dia dengan niat yang baik pula, maka sang istri nggak boleh gugat cerai. Maka bagaimana engkau sebagai seorang istri ngomong sama suami, kasih nasihat dan sampaikan. Kalau bicara, semua tahulah, semua tahu. Laki-laki kalau kumpul sama laki-laki yang dibicarakan perempuan. Perempuan kalau ketemu sama perempuan, mereka tidak membicarakan laki-laki. Mereka bicara tentang skincare, mereka bicara tentang baju, tentang tas. Nah ini karena memang beda godaan. Godaannya berbeda. Maka nanti demi menjaga rumah tanggamu, jaga suamimu dari perbuatan dosa. Ketika nanti sang suami memang merasa butuh untuk menikah kembali, maka engkau beri arahan kepada dia. Carilah wanita yang soleha. Seperti kriteria yang sudah dibahas tadi. Itu kalau suamimu laki-laki yang soleh, yang menjaga sholatnya, yang taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia sama sholatnya nggak peduli, sama ibadahnya juga kurang-kurang, maka berarti suamimu bukan laki-laki yang soleh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya akan dipersilakan untuk bertanya langsung Ukhti. Afwan, satu pertanyaan langsung Ukhti Tias, tafadholi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ilmunya Ustaz. Afwan izin bertanya, bagaimanakah hukumnya jika di dalam satu keluarga ada sebagian yang masih jauh dari agama? Salah satunya seperti tidak sholat, juga menghalalkan riba. Bahkan imbasnya itu terkena dalam semua anggota keluarganya. Apa yang harus dilakukan untuk menyadarkannya Ustaz? Hampir semua cara sudah dilakukan, tapi sudah berlangsung sangat lama belum sadar juga. Dan sampai di titik ini hanya dengan cara mendoakannya. Apakah meninggalkannya sendirian, berhijrah darinya, agar tidak terkena imbasnya lagi itu menjadi salah satu jalan keluarnya? Mohon bimbingannya Ustaz, jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jamaah, kita itu ingin semua orang jadi orang baik. Kita ingin semua orang dapat hidayah. Tapi hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Paman Nabi Muhammad SAW, Abu Talib, berapa tahun Nabi ngasih tahu? 10 tahun. Dengan cara yang penuh dengan hikmah. Dengan metode yang penuh dengan kelembutan. Tapi tetap mati di atas kekufuran. Bagaimana Nabi Ibrahim? Sama. Bagaimana Nabi Nuh sama istrinya, sama anaknya. Bagaimana Nabi Lut sama istrinya. Jadi tatkala kita memberikan nasihat, mengajak orang, ingat, yang dapat merubah dia itu Allah Azza wa Jalla. Aku hanya berusaha. Kalau tadi semua cara sudah dilakukan, ya, diajak kajian, diajak hadir, menumbuhkan keimanan dia dengan ziarah kubur umpamanya, mengunjungi orang-orang yang sakit, orang-orang yang terkena bencana, ini kadangkala bisa menumbuhkan keimanan dan kelembutan di hatinya. Karena yang jadi masalah, ada orang itu sulit dapat nasihat karena hatinya seperti gelas yang terbalik. Jadi apapun yang kita lakukan, nggak ada gunanya. Yang harus kita lakukan, membalik itu gelas dulu. Baru kasih nasihat. Kalau tadi ditanyakan, bolehkah kita menghajar dia? Menghajar itu memboikot dia, udah nggak berkawan sama dia, ditinggalin dia.
Itu jadi salah satu cara dakwah. Setelah dipertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Ada orang yang kalau ditinggal sama keluarganya, nggak dipedulikan, dia semakin buruk. Maka jangan ditinggal. Tapi ada orang yang kalau tinggalkan sama keluarganya, akhirnya dia merasa khawatir, takut, kemudian dia kembali kepada keluarga, kembali kepada kebenaran. Itu juga bisa kita lihat. Apakah kawan kita, keluarga kita ini, kayaknya nggak usah digubris, enggak, kalau engkau tetap mau amal riba, aku kayaknya nggak mau berkawan sama engkau. Nggak apa-apa. Dilihat nanti bagaimana perkembangan dia. Karena Rasul SAW pernah melakukan hal seperti itu. Bagaimana ada 3 sahabat yang tidak disalami sama Nabi. Semua sahabat dilarang untuk mendekati dia, ngobrol sama dia. Yang akhirnya mereka benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bicara pengobatan ya. Kadang-kala kita coba cara ini nggak berguna. Cara yang terakhir dalam pengobatan itu namanya ada kai, besi panas, sakit ya. Tapi insya Allah bisa ngobatin. Tapi dalam semua cara tersebut ingat, kita cuma berusaha. Yang memberikan hidayah adalah Allah SWT, sehingga doa kita harus semakin banyak. Barakallahu fiik. Nah. Jazakallahu khair Ustadz. Kita kembali dulu ke pertanyaan yang telah masuk. Bismillah, izin bertanya, Ustadz, afwan, untuk keluarga yang telah bercerai, bagaimana cara muamalah yang baik antara mantan istri dan suami dengan pasangan masing-masing untuk membesarkan anak-anak bersama menjadi anak-anak yang soleh dan solehah tanpa menyinggung perasaan masing-masing, apalagi masalah keuangan. Dan bagaimana cara kami supaya anak-anak tetap tumbuh baik di tengah fitnah ini dari keluarga broken home? Iya. Mungkin istilah keluarga broken home ya kurang tepat lah. Artinya perceraian itu terjadi tapi rumah nggak boleh broken, nggak boleh hancur ya. Yang terpisahkan itu hanya hubungan suami istri. Yang terputuskan itu hanya hubungan suami istri. Hubungan bapak sama anak, ibu sama anak, hubungan mantan suami sama istri dari sisi al-ukhuwah al-islamiyah tetap nggak boleh terputuskan. Jadi yang terputuskan itu hanya hubungan pernikahan. Al-ukhuwah al-islamiyah nggak boleh putus. Kalau mereka ini kerabat, kan kalau mereka sepupuan ya, menikah kemudian mereka ada ketidakcocokan, mereka pisah, yang terputus itu hanya hubungan suami istri. Hubungan kekerabatan, silaturahim nggak boleh putus. Nah, bagaimana sekarang kalau bicara suami istri berkomunikasi dengan baik? Mungkin sang suami sudah menikah lagi, sang istri sudah menikah. Nah, tinggal anaknya ini ikut siapa? Kalau ikut ibunya, ya bagaimana sang ibu ini menanamkan kecintaan di diri anaknya kepada bapaknya. Tadi kita sebutkan bagaimana rumah tangga dibangun di atas cinta dan kasih sayang. Kalau memang ngomong sama suami nggak apa-apa. Jadi bukan dilarang ya wanita ngomong sama mantan suaminya, suami ngomong sama mantan istrinya. Tapi kalau dapat menyebabkan kecemburuan, mungkin lewat istri suami, istri mantan suaminya, atau lewat suami mantan istrinya. Jadi komunikasi tetap dijaga. Anak-anak itu juga jangan pernah dikasih cerita yang buruk tentang penyebab perceraian. Seorang ibu atau seorang ayah harus pintar-pintar mengemas apa sebenarnya yang terjadi. Kalau memang yang salah bapak muda, katakan kepada anak, ya anak, kayaknya takdirnya pernikahan bapak sama ibu cuma sampai di situ, atau ibu sama bapak cuma sampai di situ. Jadi silakan berkomunikasi yang baik, kemudian sampaikan bagaimana mencari rezeki yang halal buat anak-anak tersebut. Mungkin seperti itu ya. Jadi sebenarnya yang terputuskan itu hanya hubungan suami istri. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Kalian jangan melupakan kebaikan yang terjadi di antara kalian. Jadi suami istri apabila bercerai, jangan melupakan keindahan yang ada di antara mereka. Iya, walaupun berakhir dengan perceraian, tetap ada yang indah. Kenapa mereka dulu menikah?
Karena mereka ada kecocokan sebenarnya. Ada keinginan bersama untuk membangun rumah tangga. Tapi karena di tengah jalan memang nggak bisa dilanjutkan, ya udah. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya kami persilakan untuk kembali untuk yang bertanya langsung. Afwan Ukti satu pertanyaan dan langsung untuk bertanya Ukti Yanti. Tafadholi Ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin bertanya, Ustaz. Ini bapak saya kan menikah lagi dengan perempuan lain. Selama 11 tahun tidak diketahui oleh ibu saya. Kemudian bapak saya mengatakan sudah menikah lagi ketika 2 jam sebelum ibu saya meninggal, Ustaz. Saya sebagai anak sakit hati, Ustaz. Dengan dengan bapak saya menikah lagi tanpa sepengetahuan ibu saya, Ustaz. Setelah itu bapak saya membawa perempuan tersebut ke rumah ibu saya, ke rumah ibu dan bapak saya tinggal di situ, Ustaz. Kami anak-anaknya tidak setuju dengan kehadiran wanita tersebut karena wanita tersebut adalah tetangga sebelah rumah, Ustaz. Saya sakit hati dengan sikap bapak saya dan perempuan tersebut, Ustaz. nah, Apakah saya sebagai anak termasuk anak durhaka, Ustaz? Sampai sekarang saya tidak mengakui, tidak meridhoi dengan nikahnya bapak saya dengan wanita tersebut, Ustaz. nah. Terima kasih, Ustaz. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berusaha kita memandang apa yang terjadi itu dengan kacamata berbaik sangka. Kalau tadi sang bapak menikah, selama 11 tahun dia tidak ngasih tahu ibu ya. Kalau dalam pandangan anak, kayaknya bapak memang ingin menjaga perasaan ibu. Karena banyak perempuan itu yang sejatinya kepergian suaminya itu tidak masalah buat dia. Ketika bekerja suaminya, sebulan, 2 bulan di luar kota. Tapi ketika dia tahu suaminya di sana menikah, itu akan jadi bencana buat ini ujian perasaan sebenarnya buat para wanita. Jadi lebih kepada ujian perasaan. Karena realitanya 11 tahun nggak ada masalah. Tadi 11 tahun nggak ada masalah. Cuma sang bapak mungkin merasa takut dia jadi dosa buat dia. Mungkin pandangan bapaknya tadi. Sehingga dia memberitahu kepada ibunya ketika ibunya sedang kritis, sedang sakit ya. Dalam rangka dia minta maaf bapak sama ibunya. Mungkin itu yang dilakukan oleh bapak. Tapi udahlah, yang terjadi sudah terjadi. Semoga ibu yang meninggal dunia dia keluar dari penjara ini, diampuni dosa-dosanya, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh sana. Maka sang anak harus terus berusaha untuk berbakti sama ibu yang sudah meninggal dunia. Tapi sekarang kepada yang hidup deh. Seorang laki-laki, seorang ayah itu mau menikah lagi 2, 3, 4 itu tidak perlu keridhaan anak-anak. Anak ingin menjelaskan hal ini karena di beberapa pertanyaannya itu ada anak yang marah sama bapaknya karena bapaknya nikah lagi. Dianggap bapaknya telah mendolimin ibunya. Dalam pandangan dia telah menyakiti ibunya. Ketahuilah bahwa selama yang dilakukan bapaknya itu betul menikah, maka itu diperintahkan sama Allah. Memang di situ mungkin ada unsur rasa sakit yang diderita oleh ibunya, tapi Allah membolehkan hal itu karena ada maslahat yang lebih besar. Maka nggak perlu seorang laki-laki itu meminta keridhaan istrinya, wala keridhaan anak-anaknya. Maka sekarang yang harus dilakukan anak, udah biarin yang dilakukan bapak itu, bapak akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau sebagai seorang anak akan ditanya tentang kewajibanmu berbakti kepada bapak. Baik, yang dilakukan bapak dosa apa bukan? Bukan.
Ya, kalau dikatakan bapak menikah. Kemudian tadi, bapak cuma nggak ngasih tahu. Iya. Apakah bapak tidak ngasih tahu dosa atau tidak? Enggak. Kembali kita berbaik sangka ya. Boleh jadi bapaknya itu nggak ingin ibunya tahu. Karena dia takut sakit perasaannya. Jadi demi menjaga yang dilakukan dia sebenarnya sebuah kebaikan buat keluarga. Maka nasihat ana yang perlu anti lakukan adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, keridhaan Allah bergantung sama keridhaan orang tua. Selama yang dilakukan oleh ayahmu bukan perbuatan dosa. Kalaupun itu perbuatan dosa, anak disuruh memberi nasihat kepada orang tuanya dengan cara yang bijak, dengan penuh kelembutan. Tapi kalau ternyata bukan dosa, engkau ridho dengan takdir Allah SWT. Ingat, yang terjadi ini sudah ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka engkau nggak perlu ingat, bapak nggak perlu keridhoanmu. Engkau yang perlu keridhaan bapak. Ingat, bapak kita nggak perlu keridhaan kita ketika dia menikah. Tapi kita perlu keridhaan ayah kita. Jangan sampai kita jadi anak durhaka. Oke, engkau sakit hati sebagai anak perempuan ya. Mungkin bisa merasakan gimana sakitnya ibu umpamanya. Tapi ingat, yang dilakukan bapak bukan perbuatan dosa. Bukan sebuah kezaliman. Dan sekarang dengan bapak ibu sudah meninggal dunia, bapak mau bawa istrinya ke rumah itu, ya silahkan. Selama itu rumah miliknya bapak umpamanya, itu hak bapak. Jadi usahakan engkau menerima takdir Allah, dan pasti di situ ada hikmah. Dan dalam semua musibah ada penghapusan dosa dan pengangkatan derajat insya Allah. Dan sekali lagi, engkau tidak perlu tenggelam dalam kesedihan, tapi engkau perlu menerima takdir Allah dengan kesabaran. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz untuk penjelasan dan nasihatnya. Apakah masih ada waktu Ustaz? Tafadhali, mungkin 2 pertanyaan lagi. Alhamdulillah. Nah, baik, saya bacakan dulu untuk yang pertanyaan yang telah masuk. Bismillah Ustadz, bagaimana untuk menyuruh anak wanita agar berjilbab? Saya sendiri juga baru akhir-akhir ini berjilbab, karena dulu suami bahkan tidak terlalu suka saya untuk berjilbab. Umur berapa bagi anak jilbab menjadi wajib? Suami tidak membantu dengan alasan dulu kita juga pernah nakal, tapi alhamdulillah akhirnya kita pun setelah berkeluarga mendekat pada agama. Tapi saya khawatir setelah membaca kalau orang tua bisa terhalang masuk surga karena anak yang menuntut saat di akhirat. Mohon nasihatnya Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, hari kiamat itu hari tuntutan. Makanya sampai Allah katakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa akhihi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari itu orang lari dari saudaranya, lari dari bapaknya, lari dari ibunya, semua pada lari, takut dituntut mereka. Maka kalau bicara mendidik anak, maka engkau akan ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua pemimpin, semua akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Kerusakan orang tua bukan berarti melegalkan orang tua membuat anaknya rusak. Orang tua anggap dia menikah karena berzina. Apakah kemudian dia membiarkan anaknya menikah karena berzina dengan dalih, oh dulu kita kan juga menikah karena berzina? Tidak. Orang tua yang mungkin dulu pernah minum khamar, apakah kemudian dia membiarkan anaknya minum khamar dengan dalih dia dulu juga pernah nakal, pernah minum khamar? La. Engkau harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kesempurnaan tobat itu adalah bagaimana kita menjaga diri dan keluarga kita dari apa yang pernah kita lakukan dari dosa-dosa dahulu. Maka kalau bicara kewajiban, mulai kapan anak itu pakai wajib pakai jilbab? Ketika dia baligh. Itu kalau bicara wajibnya. Ketika dia, kalau perempuan, ketika dia datang bulan ya, ketika sudah tumbuh buah dadanya, ada tanda-tanda dia baligh, maka dia wajib pakai jilbab. Sebelum itu ada pembelajaran. Jadi pembelajaran ini penting, karena anak-anak kalau biasa pakai baju pendek, tahu-tahu langsung disuruh pakai baju yang tertutup, dia merasa berat. Maka perlu pembiasaan. Dan berapa banyak Anda melihat ya,
Orang tua yang sedih sebenarnya, ibu yang sedih. Dia sudah belajar, udah ngaji, tapi anaknya udah kadung dewasa. Dia nggak pakai jilbab, membuka auratnya, mengumbar auratnya. Kadang-kala nih ibu dengan jilbab yang syar'i jalan di mall bersama anak yang sangat terbuka. Ya Allah, ujian buat orang tua. Makanya buat orang tua yang anaknya udah kadung gede, ya dia hendaklah bertobat kepada Allah, mohon ampun sama Allah karena keteledoran dia tidak mendidik anaknya sejak kecil, dan semoga anaknya dapat hidayah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Baik, untuk penutup terakhir akan dipersilahkan untuk bertanya langsung Ummu Rafiq. Afan, satu pertanyaan langsung ya. Tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Nah Ustaz, tadi Ustaz sampaikan bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Nah, tapi kenapa kan kita lihat masih sangat banyak sekali orang-orang yang melaksanakan sholat itu melakukan perbuatan yang keji dan munkar. Mungkin karena sholatnya belum benar, baik dari awalnya wudhu, kemudian cara sholatnya ataupun bacaannya. Yang anak ingin tanyakan Ustadz, ketika seorang perempuan sholat itu kan suaranya harus pelan ya. Nah terkadang membacanya itu kurang dapat, baik itu makhrijul hurufnya dikarenakan kan pelan. Sementara kalau anak pribadi itu kan untuk mendapatkan makhrijul hurufnya itu agak kuat. Jadi bagaimana itu penjelasannya Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Afan Ustadz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin ada dua pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama mungkin tadi sudah dijawab, bahwasanya banyak orang yang sholat tapi tidak sempurna sholatnya. Banyak kekurangan dalam sholat yang dia lakukan, sehingga itu berdampak kepada pengaruh dari ibadah itu kepada sikap dia, karakter dia, perilaku dia ya. Jadi sholat yang benar insya Allah akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ternyata sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, berarti ada masalah di sholat yang dia lakukan. Sehingga dia perlu bermuhasabah, introspeksi diri dan memperbaiki sholatnya. Bicara wanita, boleh wanita membaca dengan suara selama di situ tidak ada orang lain ya. Dia baca sendiri. Dia sholat di rumah, dia baca, dia dengar, nggak ada masalah dia mendengar. Dia sendiri mendengar apa yang dia baca. Tapi ketika dia sholat berjamaah bersama imam, maka nggak boleh dia membaca yang mengganggu yang di sebelahnya. Tapi kalau dia sholat sendiri dan dia baca memperdengarkan dirinya sendiri, nggak ada masalah. Di rumah dia baca seperti itu nggak ada masalah. Tapi sekali lagi, hendaklah dia memperhatikan kondisi yang di sekitarnya. Membaca itu jadi memang usahakan baca sir. Baca sir itu kita baca sir, tapi kita dengar ya, Mak. Ya, seperti orang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dia dengar. Jadi bukan dia tidak mendengar, tetap usahakan dia mendengar. Apalagi dikatakan tadi makharij hurufnya dia kepingin dapat, silahkan. Tapi hendaklah melihat kondisi di mana dia membaca, bersama siapa dia sholat ketika itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Kembalikan ke moderator. Jazakillah khairan.